Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya keadaan kita senantiasa dalam berkat Tuhan dan juga senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau hari ini kita kembali bertemu melalui channel YouTube Prahelia Pane ini. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita dan kita sudah merasakannya, kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan kita sehari-hari ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya kembali rindu menyampaikan atau men-sharekan kebenaran firman Tuhan melalui channel ini kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati melalui firman yang saya sharekan pada saat ini. Saya mengutip dari kitab Injil Yohanes, yaitu Injil Yohanes yang ketiga di ayatnya yang ke-16, ayat yang cukup familiar ya untuk kita ketahui, dan saya percaya ini juga ayat yang sudah sering kita dengar, bahkan juga kita mungkin pernah juga menyampaikannya kepada orang lain. Demikian firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini memang satu pesan yang disampaikan kepada kita yang ada di dunia ini, bahwa Allah begitu mengasihi yang namanya manusia. Kita tahu penciptaan manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia, ciptaan yang paling istimewa. Sehingga ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri yang memiliki inisiatif, Allah sendiri yang bertindak melalui Tuhan Yesus Kristus untuk turun dari tahtanya dan menuju ke bumi untuk menyelamatkan yang namanya manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia ketika nenek moyang kita yaitu Adam yang jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan juga memberikan solusi kepada Adam pada waktu itu. Kita tahu bahwa ada memang keterpisahan antara Adam dengan Allah pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak membahas tentang manusia Adamnya, saya hanya sebagai referensi saja menyampaikan kepada kita, karena itu manusia pada awalnya atau manusia pertama yang ada di Taman Eden yang Tuhan tempatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Allah itu begitu besar kasihnya dalam kehidupan kita. Dan ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ketika kita berdosa, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jawaban, yaitu keselamatan kepada manusia melalui yang namanya Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita sampai hari ini ada, itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, atas keselamatan, atas kasih karunia yang Dia berikan kepada kita. Saudaraku, di satu ayat ini banyak sekali yang ingin saya jelaskan kepada saudara yang dikasihi Tuhan melalui channel ini, khususnya kalau kita berbicara tentang kasih Allah, berarti ini berbicara tentang agape, yaitu Allah sendiri adalah kasih itu, sehingga manusia benar-benar merasakan ketika Allah menerima manusia itu dan menyelamatkan manusia itu, yaitu kehidupan kita. Yesus Kristus yang diberikan kepada kita itu adalah hal yang sangat istimewa sekali. Kalau kita memperhatikan dalam tafsiran-tafsiran, dalam terjemahan-terjemahan asli, di situ memang sangat jelas sekali dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang begitu Allah kasihi. Kalau sedikit kita berbicara di dalam bahasa aslinya, memang di situ memakai kata monogenen, yaitu monogenes, yaitu dikatakan anaknya yang tunggal. Dan bukan sekedar kata tunggal, tetapi juga dijelaskan dengan kata
anaknya yang istimewa dan anaknya yang spesial. Itulah pengertian dari kata anak yang tunggal, yaitu monogenes tersebut yang diterjemahkan dari dalam bahasa Yunani. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa di dalam anaknya yang tunggal itu atau di dalam Yesus itu ada keunikan, ada kespesialan, maksud saya, karena di dalam Yesus itu ada keselamatan. Amin, saudaraku. Hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Inilah berbicara tentang kespesialan Tuhan Yesus. Di dalam Yesus itu juga ada yang namanya penghiburan, pertolongan, saudara yang dikasih Tuhan. Banyak sekali, bahkan di dalam Yesus itu yang selalu kita gunakan melalui doa-doa atau di akhir doa-doa kita yang kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu artinya doa kita panjatkan, kita sampaikan kepada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Sehingga benar-benar kita memahami dan menyadari bahwa Allah itu mengasihi kita dan memberikan Yesus kepada kita, anaknya yang spesial itu, yang unik itu, sehingga kehidupan kita diselamatkan, kehidupan kita diubahkan, dan kehidupan kita menjadi baru. Karena dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 dengan jelas dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Memang perubahan itu perlu sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan sekedar kita diselamatkan, tapi kita juga diubahkan. Khususnya kita yang masih hidup di dunia ini, perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki perbuatan-perbuatan yang baik, dan untuk itulah juga kita menceritakan kasih Tuhan yang kita alami kepada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, Bapa itu mengasihi kita sehingga Yesus diberikan kepada kita. Jadi kita juga memiliki tanggung jawab dalam kehidupan ini agar kita juga memberitakan Yesus yang diberikan Bapa, Yesus yang diberikan Bapa kepada setiap yang namanya manusia yang mau percaya, agar manusia itu diselamatkan, agar manusia itu memperoleh kehidupan yang kekal sebagaimana firman Tuhan ini katakan. Karena pada akhirnya kehidupan kita ini akan mengalami yang namanya kekekalan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak di dalam Yesus, kita juga akan di dalam kekekalan, tetapi di dalam siksaan yang abadi atau siksaan yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, ini pesan penting dalam kehidupan kita untuk kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar kita juga menyampaikan kepada orang lain karena mereka juga perlu diselamatkan. Kasih Allah begitu besar, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kasih Allah yang begitu besar yang kita alami itu, biarkan juga kita sampaikan juga kepada orang lain, agar orang lain juga mengalami kasih Allah yang luar biasa itu. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, sehingga kita benar-benar di dalam kehidupan ini mengerti bahwa ada maksud, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan juga karena kasih Allah itulah saudaraku, kita juga bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Katakanlah orang lain itu menyakiti hati kita, tapi karena kasih Allah itu ada di dalam kehidupan kita, karena Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, kita juga bisa mengampuni orang lain dan menerima orang lain itu apa adanya. Kiranya kasih Allah itu terus bertambah-tambah dalam kehidupan kita, dan juga kita juga ambil bagian untuk memberitakan kasih Allah itu kepada orang-orang yang belum merasakannya atau mengalaminya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya kasih Allah terus semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, salam sehat, salam sejahtera. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Shalom.